sekolah Islam, pondok pesantren, itu adalah bengkel untuk memperbaiki kerusakan moral yang sudah terjadi. Seakan orang tua itu sekarang sudah angkat tangan, menyerah dengan keadaan anaknya. Sebagian orang tua ya memasukkan anaknya ke pesantren itu ya motivasinya adalah karena orang tuanya sibuk kerja. Ya. Jadi tidak mampu atau mungkin tidak mau menyiapkan waktu ya untuk membina dan mendidik anak sehingga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersua kembali dalam program NIM Talk. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Ada Ustadz Faisal Abdurrahman, Ustadz Muhtadin Akbar, dan Ustadz Arshan Syam ya. Dan program yang lalu kita sudah bahas tentang ya fenomena zaman sekarang ya, generasi, apa yang terjadi dengan generasi kita. Nah, tentang generasi itu ada dampaknya kepada dunia pendidikan, ya, memilih sekolah. Dan yang terjadi ya biasanya memasukkan anak-anaknya ke pendidikan Islam, ke pesantren. Itu ada yang bilang ya mau diperbaiki anak saya supaya bisa masuk pesantren. Ya, gimana pandangan Ustaz? Masya Allah. Luar biasa. Nah, inilah sebenarnya bukti bahwa hari ini posisi dan peranan keluarga itu lemah dalam urusan pendidikan. Sehingga mindset ya orang tua hari ini ya kasarnya kita mengatakan sekolah Islam, pondok pesantren itu adalah bengkel untuk memperbaiki kerusakan moral yang sudah terjadi. Seakan orang tua itu sekarang sudah angkat tangan, menyerah dengan keadaan anaknya. Padahal kita kenal di dalam dunia pendidikan itu kan trisentra pendidikan. Trisentra, apa saja? Iya. Ada keluarga, ada sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Pendidikan itu tidak akan sampai kepada tujuannya yang maksimal ketika peranan dari tiga unsur ini tidak terpenuhi. Nah, perlu kita ingat, keluarga ini masuk dalam salah satu unsur terpenting dalam tujuan pendidikan. Bisa tercapai dengan baik. Nah, hari ini kita tidak mendapatkan itu. Hari ini seakan sekolah itu berada pada ujung tombak dari pendidikan itu. Masyarakat, keluarga sudah tidak lagi mengambil peranannya. Masyarakat yang notabene-nya terdiri dari susunan keluarga, ya, apalagi ya tidak bisa kita harapkan, sehingga betul-betul sekolah, pondok pesantren dan yang semisalnya ini menjadi ujung tombak masyarakat hari ini, orang tua hari ini untuk memperbaiki kerusakan moral yang terjadi pada anak mereka. Nah, ini saya katakan tadi kita perlu bangkit dengan tiga unsur ini. Perlu bangkit. Baik. Pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Betul. Ustadz Muhtadin, mungkin ada pandangan? Dari pengalaman yang ada, kita dapati ada beberapa kesalahan pemahaman atau mungkin kita katakan salah kaprah. Ya, dari beberapa orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Walaupun kita katakan sifatnya kasuistik, tidak juga general dari semua orang tua yang ada. Di antara kesalahan itu adalah sebagian orang tua ya memasukkan anaknya ke pesantren itu ya motivasinya adalah karena orang tuanya sibuk kerja. Ya. Jadi tidak mampu atau mungkin tidak mau menyiapkan waktu ya untuk membina dan mendidik anak sehingga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ya. Selain itu juga betul yang dikatakan tadi berkembang pemahaman, pandangan bahwa pesantren itu adalah bengkel. Maka setiap ada anak yang tanda petik sedikit bermasalah ya dalam persoalan akhlak dan seterusnya, ya diserahkanlah ke pesantren. Ya. Padahal ya memang juga ada betulnya karena pesantren itu adalah tempat untuk membina ya anak-anak menjadi lebih baik. Tapi kerjasama antara keluarga dengan pihak sekolah itu tetap dibutuhkan. Ya, bahwa membentuk kepribadian
anak itu menjadi lebih baik bukan tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Ya. Tapi juga dibutuhkan dukungan daripada orang tua. Betul. Ya. Ya. Juga bagaimana mengkondisikan anak-anak mereka di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang baik. Ya, karena sekali lagi bahwa sedikit banyaknya kepribadian seseorang itu ya dibentuk bukan hanya dari sekolahnya tapi juga dari orang tua dan lingkungannya. Iya, seperti ya 3 unsur pendidikan tadi. Ya, Ustadz Arshan, bagaimana? Apakah memasukkan anak sejak usia dini itu juga bagian seperti itu? Istilahnya gini, ada yang memasukkan anaknya ya enggak apa-apa SD, tapi SMP ya ke umum lah. Gimana pandangan Ustadz? Iya. Jadi kita lihat kondisi sekarang, yang perlu sejak dini orang tua betul-betul memilih sekolah yang baik untuk anaknya supaya kedepannya nanti ibaratkan pendidikan usia dini adalah akar sebuah pohon. Ketika akarnya sudah kuat, maka ketika badai pun menerjang atau seperti apa nanti kedepannya, insya Allah akidah anak kita ini akan kokoh ketika usia dini sudah ditanamkan pendidikan Islam, pendidikan agama, pendidikan akidah yang lebih kuat. Jadi perlu dasarnya dulu yang perlu kita kokohkan. Jadi sejak dini sudah ditanamkan, diperkenalkan. Ada juga berpendapat tidak apa-apa SD ya biasalah, tidak apa-apa umum begitu. Nanti SMP baru masuk atau SMA. Ini mungkin ada pandangan juga seperti itu, ya. Gimana, San? Seru ya, kita memandang bahwa kalau kita melihat seperti apa jejak proses pembinaan dan pendidikan yang telah dilalui oleh orang-orang soleh yang hidup sebelum kita, justru mereka mengarahkan anak generasi mereka itu sudah tersetting dengan konsep Islami sejak kecilnya, Penanaman itu akan lebih kuat ya ketika dia dikuatkan sejak kecilnya. Seperti ya ibarat pepatah yang mengatakan menuntut ilmu sejak kecil, sejak usia masih belia, masih muda. Itu seperti kita memahat di atas apa? Di atas air, di atas batu keras. Tetapi dia akan tertinggal. Pahatan itu akan membekas dengan kuat dan tidak akan mudah hilang. Tapi kalau kita menuntut ilmu, prosesnya terjadi di usia yang sudah lewat dari masa-masa produktivitas kita berpikir, mencerna dan seterusnya. Kita bagaikan memahat di atas air, mudah, gampang, tidak ada tantangannya, tetapi tidak membekas. Sehingga memang sangat penting pendidikan sejak dini itu. Ya, sejak dini. Makanya kalau melihat salafus saleh itu seperti seorang khalifah yang pernah hidup yang menjadi inspirasi kita hari ini, Harun ar-Rasyid rahimahullah. Beliau mengirimkan anaknya ke ulama untuk belajar adab, etika, akhlak, moral kepada mereka. Jauh sebelum fase untuk menuntut ilmu fikih, hadis, tafsir dan seterusnya. Ini ada kisah menarik ini ketika beliau mengutus anaknya yang masih belia itu ke seorang ulama di zaman tersebut. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang luar biasa. Kemudian dengan harapan dia titipkan anaknya ini tidak main-main, dia betul-betul hidupkan anaknya ini bersama dengan syekhnya. Bermulazamah, tidak tinggal lagi di istananya raja, tidak tinggal lagi bersama dengan orang tuanya. Hanya untuk belajar bagaimana adab dan akhlak itu. Hanya adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Maka seketika di suatu kesempatan ketika beliau lewat, ya, dan melihat sang guru, sang syekh bersama dengan anaknya, saat itu sang anak menuangkan air, ya, menuangkan air ke kaki sang syekh untuk berwudu. Ya. Itu kalau menurut pandangan kita mungkin sudah beradab sekali nih. Muridnya yang menuangkan air ke gurunya. Itu kan luar biasa. Hari ini siapa coba yang ustadznya di depan berwudu, kita ambilkan air bahkan kita tuangkan untuk membantu dia berwudu? Enggak. Tidak ada. Iya.
Karena memang sekarang kan orang berwudu gak keran air, ya. Langsung Tidak diputar. dituangkan. Dulu saat orang pergi ambil air ya, itu masih di kampung ya. Ya. Mungkin ada yang seperti itu. Iya. Ya. Nah ini dituangkan, ya, dituangkan. Kalau kita mungkin orang tua melihat anak kita seperti itu sudah bangga kan? Ya. Bangga luar biasa. Wah, subhanallah, anak saya berhasil ini. Ya. Tapi ternyata sang khalifah ini marah. Yang ditegur bukan anaknya, yang ditegur justru gurunya. Wahai syekh, ya saya mau mengutus anak saya kepadamu untuk belajar etika kepadamu. Ya. Bukan diajarkan seperti itu. Apa maksudnya? Saya inginkan supaya anak saya itu menuangkan air dengan menggunakan tangan kanannya ke kakimu. Kemudian tangan kirinya yang membasuh kakimu. Nah ini kan penanaman yang sejak belia. Sang khalifah tahu bahwa efek-efek seperti ini akan membuat sang anak menjadi seorang orang yang besar nanti. Orang yang besar nanti. Nah di pendidikan kita hari ini miskin. Kurikulum kita itu miskin dengan penanaman moral yang sangat mendasar seperti ini. Kurikulum akan kita bahas lagi nanti. Insya Allah. Seperti apa modelnya. Ya. Nah ini Ustaz, ada yang menyangka ya bahwa saya memasukkan anak pesantren ini di pesantren, ini tidak, ini di pesantren, ini tidak. Ada anggapan bahwa ya tidak semua anak itu harus menghafal Al-Quran, tidak semua anak itu harus belajar Al-Quran. Ada pandangan seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ini juga merupakan satu kekeliruan yang berkembang di masyarakat. Bahwa anak-anak yang dimasukkan di pesantren itu ujung-ujungnya hanya menjadi hafiz. Menjadi ustaz. Ya, sementara mereka yang sejak awal punya cita-cita untuk anaknya menjadi dokter atau menjadi yang lain, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam pesantren. Ya, padahal apapun profesinya nanti ke depan, ya kewajiban kita untuk menghafal Quran tetap melekat. Ya. Makanya kita katakan bahwa pendidikan itu harusnya terus bersambung. Ya, sejak awal ia sudah didekatkan, anak itu sudah didekatkan dengan Al-Quran. Bagaimana ditanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran, mulai menghafalkan sesuai dengan kemampuan mereka, lalu kemudian diajarkan akhlak, ya, dan seterusnya. Karena hari ini begitu banyak fenomena terjadi di masyarakat kita, mereka-mereka yang diberikan amanah ya dalam berbagai bidang ternyata tidak menjalankan amanahnya, bahkan menyalahgunakan amanahnya, jabatannya dan seterusnya untuk kepentingan pribadi dan hal-hal yang buruk tentunya. Kita katakan bukan karena pendidikan mereka yang kurang. Iya, ketika mereka sudah sampai pada posisi itu, ya kita katakan mereka telah melalui semua jenjang pendidikan, fase pendidikan itu. Iya. Tapi yang tidak ada adalah pemahaman mereka terhadap agama ini. Iya. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan kita bersama, bahwa menanamkan Al-Quran dalam setiap pendidikan itu memang sudah harus dari awal, sejak dini. Sekali lagi, apapun kemudian profesi kita ke depannya, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita untuk anak-anak kita, ya kewajiban menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran tetap melekat pada diri kita masing-masing. Jadi sejak dini, bukan karena anak itu menjadi hafiz, tapi karena memang untuk menanamkan agama itu sendiri. Ya, Ustaz Hasan sendiri bagaimana? Iya, memang seperti tadi jelaskan Ustaz tadi bahwa pendidikan usia dini memang sangat perlu sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita, apalagi kita di sini khusus di pendidikan usia dini kita. Mempersiapkan generasi ulama sejak usia belia. Jadi kita tidak mau seakan-akan bahwa nanti anak kita ini jadi ulama ketika besar. Nanti bagaimana dia misalnya menentukan profesinya, misalnya dia ingin jadi tentara, misalnya polisi, misalnya bagaimana dia menanamkan akidahnya di situ. Jadi polisi yang beriman, jadi dokter yang beriman. Bahkan kita lihat di sebagian besar negara misalnya Timur Tengah, kita lihat ada dokter hafiz, ada angkatan daratnya hafiz Quran. Itu yang sebenarnya kita bukan memasukkan anak kita ingin jadikan seorang ulama yang besar, yang seperti itu. Bahkan dia jadi pedagang juga akan bisa berdakwah di tempatnya, dimanapun dia berada, dia akan membawa atau menanamkan akidah yang kuat. Mungkin label ulama ini bagi sebagian masyarakat orang tua itu terlalu berat. Padahal ya seorang itu kan harus punya tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Ilmu itu kan
hasilnya adalah Ya. menghasilkan orang yang darinya tidak tahu menjadi Ya, orang betul. tahu. Kalau dalam bahasa Arab orang yang tahu itu kan disebut dengan istilah alim. Ulama itu kan jamak dari alim. Nah, ini mungkin juga menjadi problem di tengah masyarakat. Seakan menuntut ilmu itu adalah sebuah kejenuhan, aktivitas yang membosankan atau tidak membawa income yang baik. Tidak Sehingga, berdampak pada dunianya. Iya, tidak berdampak pada materi yang mungkin dia lihat bertambah dan seterusnya. Sehingga ini keliru. Sehingga kita harapkan sebenarnya kalau kita kembali kepada konsep awal, Islam itu bertumbuh, berkembang dan membuat penganutnya menjadi baik, itu kan semua dari ilmu. Ya. Semua dari ilmu. Sebagaimana dari ilmu. kemuliaan Al-Quran itu, Ustaz, ya? Yang Betul. sudah dipaparkan sebelumnya. Bahkan ketika Rasulullah menyebutkan bahwa satu-satunya yang ditinggalkan Nabi setelah kematiannya kan ilmu. Diistilahkan dengan istilah warisan. Innal anbiya innama warathu al-ilm. Ya. Para nabi itu tidak meninggalkan dirham, dinar. Innama warathu al-ilm. Mereka hanya meninggalkan ilmu. Nah, yang menarik sebenarnya, kita tidak perlu tinjau terlalu dalam menafsirkan kalimat Nabi ini. Yang menarik bagi kita adalah ketika Nabi menganalogikan ilmu itu sebagai warisan. Kalau kita mau mengetahui atau kita mungkin paham apa itu warisan. Ya warisan ya mungkin akan menambah pundi-pundi harta kita. Yeah. Warisan itu menarik perhatian seseorang sehingga tidak heran ketika dulu terjadi di zaman para salaf, ya mereka sebagiannya ke pasar, mengundang, memanggil, mencari orang-orang yang mau diberikan warisan. Kenapa kalian masih tinggal di sini? Sedangkan di masjid ada warisan yang sementara dibagikan. Orang berbondong-bondong tinggalkan pasar, datang ke masjid, ternyata yang didapati majelis ilmu. Seakan mereka dibodohi begitu ya. Ternyata ya mereka mau difahamkan bahwa itulah warisan yang hakiki. Ya, itulah warisan yang hakiki. Sehingga dari konsep ini saja sebenarnya orang tua itu sudah harus paham, ya harusnya paham bahwa kita itu tidak akan bisa lepas, kemuliaan kita itu tidak akan bisa lepas tanpa namanya ilmu itu. Dan Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Al-Quran adalah sumber ilmu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Allah telah menurunkan kepada kalian Al-Quran dzikr. Dzikr ini bahkan sahabat menafsirkannya fihi syarafakum, syaraf kemuliaan kalian. Di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan. Sehingga siapa yang mencari kemuliaan di luar dari Al-Quran, di luar dari syariat, pasti dia akan dihinakan. Makanya Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, siapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah adzallana Allah akan menghinakan dia. Ya karena memang satu-satunya yang memuliakan umat adalah Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran. Jadi ujung atau inti dari kemuliaan umat manusia adalah Al-Quran sendiri. Dan ini yang menjadi fenomena sekarang bahwa mengajarkan Al-Quran khusus untuk ini dan itu ya. Tapi sebenarnya semua wajib untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman kehidupan yang membawa kebahagiaan kita ya. Dan hanya saja mungkin perlu digarisbawahi. Jangan sampai dan ini juga sebuah mindset yang terpola di sebagian keluarga muslim kita bahwa nanti menjadi seorang ahlul Quran kalau menghafal Quran. Menghafal. Ini luar biasa ya. Karena tentu tidak seperti itu yang difahami oleh para ulama kita ketika menafsirkan hadis tentang Allah memiliki keluarga di dunia dan ternyata keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Sehingga sebagian orang seakan memaksa bahwa ahlul Quran itu harus yang menghafal Quran 30 juz. 30 juz. Atau mungkin sebagiannya. Yang jelasnya mereka seakan termindset bahwa ahlul Quran itu penghafal Quran. Sebenarnya tidak seperti itu. Ahlul Quran itu intinya adalah ketika dia hidup dengan naungan Al-Quran Al-Karim. Kehidupannya adalah Al-Quran. Kehidupannya adalah Quran. Baik, para jadi, pemirsa. Host juga ini bisa menjadi ahlul Quran. Teman-teman, para kameramen juga. Semuanya. Ayo semua menjadi ahlul Quran. Nah, di MIM sendiri atau di Markas Imam Malik, itu sejak usia dini kita ada subunit pendidikan ya. Ada namanya apa? Kutab Imam Malik. Ya, Kutab Imam Malik itu SD ya? SD. Ya.
Tapi sebelumnya ada ya, sebelum Kuktab ada. PAUD. 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 Ya. PAUD itu umur berapa mulai? Dia umur 4 ya? Usia sebelum masuk Sebelum SD. masuk SD lah ya. Pramas SD. Nah di situ sudah ya terbiasa dengan Al-Quran. Iya. Kemudian di Kuktab ada madrasah. Tapi madrasah ini beda ya. Oh di Kuktab tadi dia seperti sekolah umum ya, yang tidak pesantren. Kalau di Kutub sendiri bukan lembaga pendidikan memang yang setingkat dengan SD. sekolah dasar SD yang dimana pada saat kelas 1 berusia 6 tahun pendidikan sampai 12 tahun. Itu jadwalnya sama ya, masuk jam. Jadwalnya sama sekolah-sekolah reguler yang lain. Iya. Masuk jam 7.15 pulangnya jam 2. Jam 2. Ya. Tetapi di dalam penerapan kurikulumnya tentunya porsi pembelajaran Al-Quran lebih diutamakan. Betul. Itu yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu apa ya namanya DNA-nya. Iya. Mim. Bahkan pendidikan Kutub ini seperti kita ketahui bersama bahwa Kutub ini bukan hanya hadir di zaman ini, bahkan di zamannya para ulama salaf. Masya Allah. Menarik itu, Ustaz. Ya. Kita akan bahas di episode yang akan datang. Ada juga madrasah. Madrasah ini setingkat SMP, Ustaz? Iya, setingkat SMP. Tapi dia pesantren. Lulusan dari SD dan dia sistemnya mondok selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi di Madrasah Tahfidz Al-Quran Imam Malik ini memang dia konsen ke tahfidzul Quran, ya tahfidzul Quran. Tapi juga kami berusaha untuk mengemas ya konten tahfidz ini juga dengan pembelajaran yang mensupport ya tahfidz itu, ya. Baik. Dengan ulum syariahnya. Baik. Ada juga madrasah aliyah setingkat SMA. Iya, tingkat SMA. Pesantren juga. Konsepnya tetap sama, ya, Okay. mondok selama 3 tahun, cuman sedikit berbeda dengan madrasah tahfidzul Quran tadi. Jadi di madrasah aliyah itu bagaimana mencoba untuk mengkombinkan ya antara hafalan Al-Quran dengan pemahaman Al-Quran. Iya. Jadi kurikulum kita tidak hanya fokus pada menghafal Al-Quran, tapi bagaimana santri-santri kita itu ya kita didik, kita bina untuk memahami apa yang mereka hafal. Betul, lebih ke pemahamannya. Betul, karena sekali lagi kewajiban kita bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, tapi bagaimana kita mencoba memahami dan mengaplikasikan hafalan kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, itu saja di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya yang akan membahas tema-tema yang menarik lainnya. Baik, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.